A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala ahlihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. Ikhwatal Islam, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dimudahkan untuk kembali melanjutkan belajar bersama kita pada tema riba serta dampak negatifnya. Yang akan kita sadur dari kitab Riba Ad-Dararuhu wa Atharuhu fi Dha'il Kitab wa Sunnah yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai pada topik tentang hukum riba, di mana sebelumnya kita telah menyampaikan tentang dalil-dalil keterangan riba fadl. Kemudian di kesempatan ini kita akan membaca tentang hukum riba itu sendiri, dan kemudian di pertemuan berikutnya akan kita bacakan tentang riba nasi'ah, sehingga kita bisa membedakan apa itu riba fadl, apa riba nasi'ah. Yang keduanya ini poros dari transaksi riba jual beli. Kemudian nanti di kelompok yang berbeda atau klasifikasi yang berbeda ada juga namanya riba utang. Riba utang piutang. Insyaallah akan kita bahas semuanya perlahan-lahan biidznillah ta'ala. Beliau berkata rahimahullah, qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Nawawi Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, ajma'al muslimuna ala tahrimi riba fil jumlati wa in ikhtalafu fi dhabitihi wa ta'arifihi. Para ulama Islam bersepakat, ijma' kata beliau, atas diharamkannya aktivitas ribawi, walaupun mereka berselisih pada spesifikasi kasus-kasus tertentu maupun kaidah-kaidah dan definisinya. Jadi ada beberapa kasus itu yang diperselisihkan oleh para ulama apakah masuk dalam kategori riba atau tidak. Sehingga secara umum mereka sepakat bahwa riba adalah dosa besar. Namun bila ditarik pada kasus-kasus tertentu, mereka ada sedikit silang pandangan di situ. Bukan karena mereka mengingkari keharaman riba, bukan. Namun karena mereka berbeda pandangan pada satu sisi definisi maupun yang sisi kaidahnya. Wa nassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala tahrim riba, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan keharaman riba pada 6 komoditi. Yang pertama emas, kemudian perak, kemudian gandum kering dan basah atau muda, kemudian kurma dan garam. Berkata beberapa ulama Zahiriyah, tidak ada riba kecuali pada 6 komoditas tadi. Tidak berlaku riba kecuali pada 6 komoditas. Ini maksudnya riba jual beli. Binaan ala aslihim fi nafil qiyas. Ini berlaku karena sejatinya kaum Zahiriyah, mazhab Zahiriyah ini tidak menganggap dalil qiyas. Wa qala jami'ul ulama siwahum, sedangkan seluruh jumhur ulama, mayoritas ulama dari selain mereka berkata, la yakhtassu bi sittati, tidak terkhusus pada 6 komoditas tadi. Artinya apa? Selama ada komoditas-komoditas lain yang bisa dianalogikan, yang bisa dikiaskan kepada 6 komoditas yang tersebutkan dalam teks hadis, maka juga berlaku hukum riba di situ. Bal yata'adda ila ma fi ma'naha, bahkan dia bisa melebar hukum ribanya pada komoditas sebagaimana yang telah kita sebutkan bila memiliki sifat, kriteria dan kaidah yang serupa dengan 6 komoditi yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama dari mazhab yang 4 itu berselisih pandangan apa sebab diharamkannya riba pada 6 komoditas tadi. Apa sebab? Illat dalam bahasa usul fiqihnya itu illat. Illat ini sebab hukum. Bila ada sebab maka hukum berlaku, bila tidak ada sebab maka hukum tidak berlaku. Nah, ini namanya illat. Berkata ulama Syafi'iyah bahwa illat atau sebab, faktor yang mengharamkannya riba pada emas dan perak adalah karena mereka atau keduanya bagian dari jinsul athman, sebagai jenis alat tukar. Jadi emas, perak sebagai jenis alat tukar, maka
bila bila ditransaksikan emas dengan emas, maka harus senilai dan tunai. Begitupun perak dengan perak. Fala yata'adda riba minhuma ila ghairihima minal mawzunat. Maka tidak bisa berlaku riba pada selain keduanya dari objek-objek yang ditimbang. Wa ghairuha li'adamil musyarakah, dan juga selainnya. Jadi jenis alat tukar ini hanya berlaku pada emas dan perak, sedangkan yang ditimbang lainnya itu tidak berlaku, kata para ulama Syafi'iyah. Sedangkan illat atau sebab keharaman riba pada 4 komoditas yang lain, yaitu gandum muda, gandum kering, kemudian kurma dan garam, itu sebabnya karena keempatnya itu adalah mat'umah, yaitu bentuk makanan. Maka semuanya berlaku hukum riba pada semua yang dijadikan sebagai objek makanan. Berarti apa? Beras, kemudian objek makanan lainnya, semua makanan, lauk, daging, ikan. Berarti ke dalam versi mazhab Syafi'iyah luas hukum riba yang berlaku pada makanan. Karena kata mereka sebabnya itu adalah makanan. Karena kenapa dilarang kurma dengan kurma ditukar kecuali senilai dan tunai, garam dengan garam senilai dengan tunai, gandum dengan gandum senilai dengan tunai? Karena mereka ini bagian dari objek makanan. Maka semua objek makanan itu berlaku hukum riba bila dianalogikan kepada kurma, gandum, dan garam tadi. Maka bila kita menukar antara misalnya daging dengan daging, ini harus senilai dan tunai. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Sehingga mereka sangat luas dalam menerjemahkan riba pada makanan. Kemudian wafaqa Malik Syafi'iyah fi dzahab wal fiddah. Sedangkan mazhab Imam Malik rahimahullah itu sama, serupa dengan mazhab Syafi'i pada jenis perak dan emas tadi, bahwa sebab hukum diharamkannya keduanya karena jenis bagian dari jenis apa? Alat tukar. Adapun pada 4 komoditi lainnya, maka Imam Malik berkata, sebab diharamkannya mereka adalah karena sebagai makanan pokok yang bisa yang awet gitu maksudnya, yang tahan lama. Sehingga bila dikatakan ilatnya sebab hukum haramnya riba pada makanan tadi itu adalah sebagai makanan pokok, berarti yang selain makanan pokok itu tidak berlaku hukum riba. Berlaku hanya pada makanan pokok. Kalau hari-hari ini makanan pokok kita adalah beras, maka beras berlaku ketika ditukar beras dengan beras harus tunai, harus senilai. Sedangkan makanan lainnya tidak berlaku. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, fahuwa annal illa fi dzahabi wal fiddati al-wazn. Sedangkan mazhabnya Abu Hanifah, semoga Allah merahmati beliau, bahwa sebab diharamkannya riba pada emas dan perak itu karena keduanya itu ditimbang. Wazn, ditimbang. Adapun pada 4 komoditi lainnya adalah karena 4 komoditi ini, yaitu kurma, garam, gandum kering, gandum basah, adalah al-kail, karena ditakar. Fa yata'adda ila kulli mawzunin wa ila kulli makilin. Maka hukum riba berlaku melebar pada setiap aspek yang bisa dianalogikan, pada setiap objek yang bisa dianalogikan pada kedua jenis ini, yaitu setiap yang ditimbang dan setiap yang ditakar. Apapun, bila bisa ditimbang dan dia jenisnya ditimbang maupun ditakar, maka tidak boleh ditukar sesama jenisnya kecuali dengan syarat senilai dan tunai. Sedangkan mazhab Imam Ahmad rahimahullah wa Syafi'i, dan juga mazhab Syafi'i dalam mazhab yang lama, wa Sa'id bin Musayyib, anna al-illa fil arba'a kaunuha mat'umah mawzunah atau makilah bi syartil amrayni. Mazhab Imam Ahmad rahimahullah dan juga mazhab Imam Syafi'i di mazhab qadim, namanya mazhab yang lama, pandangan yang lama, bahwa sebab diharamkannya riba pada 4 komoditi tadi, yaitu kurma, gandum, dan garam, karena mereka adalah mat'umah,
objek makanan yang berlaku, mauzunah dan juga mereka ditimbang. Jadi objek makanan plus ditimbang. Bila dia cuma makanan namun tidak ditimbang, maka tidak masuk dalam kategori. Berbeda dengan mazhab Syafi'i tadi. Ditimbang saja. Sebagai bentuk makanan saja tanpa ada timbangan. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sedangkan Imam Ibnu Taimiyah berkata, ittafaqa jumhurus sahabati wat tabi'ina wal a'immat al arba'a ala annahu la yub'adzab bil fiddah wal hinta wal sya'ir wat tamr wal zabib bi jinsihi illa mithlan bi mithlin. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa telah sepakat mayoritas sahabat, tabi'in, imam yang 4, bahwa tidak boleh dilakukan transaksi jual beli antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kering dengan gandum kering, gandum basah dengan gandum basah, kurma dengan kurma, kemudian kismis atau kismis dengan kismis, illa mithlan bimithlin, kecuali harus senilai, sama takarannya, sama ukurannya, sama timbangannya, dan juga harus tunai. Idh ziyadatu 'ala al-mithl aklun lil mali bil batil. Karena adanya tambahan dari salah satu objek yang ditukarkan dan sejenis tadi itu, bila ada nilai yang berlebih, maka itu sejatinya adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka inilah ainur riba. Itulah hakikat dari riba pada komoditi makanan. Wa ajma'al ulama kadzalika 'ala annahu la yajuz bai'ir ribawi bijinsihi wa ahaduhuma muajjal. Dan juga ulama sepakat bahwa tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang ribawi tadi dengan yang sejenisnya, kurma dengan kurma misalnya, emas dengan emas, kecuali tunai. Tidak boleh ada salah satu yang tertunda. Wa ala annahu la yajuzu tafadul idza bi'a bijinsihi halan kadzahabi bidzahab. Oleh karena itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli emas dengan emas kecuali harus senilai, tidak boleh ada yang bertambah nilainya, dan juga tunai. Dan juga para ulama sepakat bahwa tidak boleh at-tafarruq qabla at-taqabud idza ba'a bijinsihi. Tidak boleh berpisah sebelum adanya taqabud. Taqabud itu serah terima objek. Jadi kalau emas ditukar dengan emas, kurma dengan kurma, garam dengan garam, beras dengan beras, itu bila ditukar maka tidak boleh pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli berpisah sebelum adanya serah terima objek. Sehingga tidak sampai jatuh pada riba nasi'ah nantinya. Au bi ghairi jinsihi mimma yusyarikuhu fil illah kadzahabi bil fidda wal hinta bisy'ir. Atau sekiranya boleh ditukar antara jenis yang berbeda, semisal emas dengan perak, kurma dengan gandum, namun dengan syarat harus tunai walaupun boleh berbeda nilainya. Jadi ini satu keterangan dari beliau rahimahullah ta'ala. Walhasil kesimpulannya mimma taqaddam dari apa yang telah dipaparkan, anna majtama'a fihil kail wal wazn wa tu'am min jinsin wahidin fa fihi riba. Maka apa saja yang menjadi sebab keharaman riba tadi, semisal takaran, timbangan, dan makanan, dan itu ditukar dengan sesama jenisnya, maka ada potensi riba di situ. Seperti gandum, kemudian jagung, kemudian apa lagi? Beras kalau hari-hari ini. Nah, maka hal-hal seperti ini karena dia menjadi satu makanan yang pokok seperti beras, kemudian dia itu awet, muddakhar, bisa tahan lama. Nah, maka ini harus ditukar bila di masyarakat ada pertukaran seperti ini, maka harus senilai dan tunai. Wa amma man adama fihi al-kail wal wazn wat ta'am wa ikhtalafa jinsuhu fala riba fihi wa huwa qawlu aktsaru ahli al-ilmi mithlul qit wan nawa. Adapun apa yang tidak berlaku padanya takaran, timbangan dan makanan, maka para ulama berselisih pandangan terkait apakah berlaku riba padanya atau tidak. Dan perselisihan ini panjang penjelasannya yang tidak kurang tepat bila kita bahas pada kesempatan kali ini karena dia ada di kitab-kitab fikih. Semisal biji-bijian apakah masuk dalam kategori
barang ribawi atau tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sekiranya bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait hukum riba yang menjadi ijma' para ulama secara umum bahwa hukumnya adalah haram, namun mereka berbeda pandangan pada kasus-kasus spesifik, yang itu kembali pada sebab diharamkannya riba atau pengkajian tentang illat tadi. Hukum atau sebab hukum mengapa riba diharamkan pada emas, perak, dan 4 komoditi makanan lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.